Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Gohan dan juga yang lainnya menemukan cangkang milik Cell yang telah berganti kulit. Setelah mereka melihat cangkang itu, akhirnya mereka pun menyimpulkan kalau Cell belum lama ini keluar dari dalam cangkangnya. Di Istana Langit, terlihat kalau Dewa Kami merasakan kalau saat ini bumi akan mengalami sebuah ancaman yang mengerikan dari Cell. Dan dia pun akhirnya berniat untuk segera menyatukan dirinya bersama Piccolo agar melahirkan seorang kesatria yang bisa menghabisinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Android 17 dan juga 16 yang masih menunggu Android 18 yang sedang berbelanja pakaian. Nah, di dalam sana Android 18 telah menemukan pakaian yang ia sukai. Namun dia tidak membayar pakaian tersebut dan langsung pergi bersama Android 17 dan juga 16 yang membuat si pemilik toko akhirnya menghubungi polisi untuk menangkap para manusia buatan. Singkat cerita, para polisi pun langsung datang untuk mengejar Android 18, 17 dan juga 16. Namun karena yang dihadapi oleh mereka adalah para manusia buatan, para polisi ini mampu dikalahkan dengan mudah oleh Android 18. Di sisi lain, Gohan dan juga Trunks akhirnya telah sampai di Kami House. Mereka pun melihat sebuah berita kalau banyaknya orang yang menghilang secara misterius di sebuah kota. Mereka semua pun akhirnya menyimpulkan kalau semua kejadian yang telah terjadi di kota tersebut ada hubungannya dengan mesin waktu yang telah mereka temukan. Gampangnya, kalau semua itu adalah ulah dari Cell yang telah menyerap tubuh dari para manusia yang berada di kota tersebut. Dewa Kami yang melihat semua kejadian yang berada di muka bumi saat ini membuatnya menjadi tak bisa menahan amarahnya kepada makhluk tersebut. Dia pun akhirnya memutuskan untuk bersedia bergabung bersama Piccolo agar melahirkan seorang kesatria tangguh yang mampu untuk melindungi bumi. Mr. Popo pun langsung diberi nasihat oleh Kami sama kalau saat ini bumi tidak membutuhkan seorang dewa, melainkan membutuhkan seorang kesatria yang bisa untuk melindunginya. Pada akhirnya Dewa Kami pun bersatu bersama Piccolo untuk melahirkan kesatria tersebut. Setelah Piccolo bergabung dengan Dewa Kami, dia pun segera menjelaskan kalau dirinya bukanlah Piccolo ataupun Dewa Kami, melainkan dirinya adalah seorang kesatria Namekian yang memiliki kekuatan overpower. Namun tetap saja Piccolo ya tetap Piccolo. Setelah bergabung dengan Dewa Kami, Piccolo pun langsung meluncur untuk segera mencari keberadaan Cell saat ini. Setelah Piccolo sampai, pada akhirnya Cell pun menunjukkan dirinya pada wujud pertamanya kali ini di hadapan Piccolo. Setelah Cell muncul di sini, Cell langsung menunjukkan bagaimana caranya dia menghisap saripati dari tubuh manusia.
Dan ternyata Cell menghisap kekuatan dan juga saripati dari para manusia menggunakan ekornya yang tajam tersebut. Setelah itu Cell pun langsung mengeluarkan aura kinya yang begitu dahsyat di hadapan Piccolo, sampai-sampai membuat Piccolo dan juga para Z-Factor lainnya sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Cell. Di sini alasan Cell memiliki aura kekuatan yang begitu dahsyat dan membuat semua Z-Factor terkejut adalah karena Piccolo memiliki semua ki dari para Z-Factor termasuk Frieza dan juga ayahnya. Walaupun begitu, Piccolo sama sekali tidak gentar dengan kekuatan yang dimiliki oleh Cell. Piccolo segera menunjukkan kekuatan besar yang baru ia dapatkan setelah bergabung dengan Dewa Kami. Dan ternyata kekuatan dari Piccolo ini jauh lebih besar dan juga lebih kuat daripada kekuatan Super Saiyan. Sampai-sampai membuat Cell terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Piccolo. Di sisi lain, Trunks dan juga Krillin merasakan aura ki milik Piccolo yang begitu luar biasa. Krillin di sini sangat senang karena pada akhirnya Piccolo telah bersatu dengan Dewa Kami dan mendapatkan kekuatan yang melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Bahkan Trunks pun juga terkejut karena kekuatan dari Piccolo saat ini telah melampaui dirinya. Setelah mengeluarkan aura kinya yang begitu dahsyat, Piccolo pun segera menjajal kekuatan barunya dengan menembakkan sebuah tembakan laser yang begitu besar di tempat tersebut sampai-sampai menghancurkan kota itu. Walaupun serangannya dilancarkan Piccolo cukup dahsyat sampai menghancurkan kota tersebut, terlihat kalau dia masih baik-baik saja. Selanjutnya Piccolo pun langsung meluncur dan mulai menyerang Cell dengan begitu brutal. Cell pun sama sekali tak bisa untuk melawan serangan dari Piccolo kali ini karena saking cepatnya serangan tersebut sampai-sampai membuat Cell terpukul mundur oleh serangan dari Piccolo. Kali ini Cell pun kembali membuat Piccolo menjadi sangat terkejut karena Cell mampu untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus makan Kosapo. Tapi dengan mudahnya dengan kekuatan Piccolo saat ini, dia mampu untuk menangkis jurus makan Kosapo yang ditembakkan oleh Cell. Selanjutnya mereka pun kembali melanjutkan jual beli pukulan yang sangat sengit. Walaupun di sini Cell memulai jual beli pukulan tersebut, tetap saja kekuatan Piccolo masih di atas Cell dan membuat Cell sama sekali tak berkutik menghadapi kekuatan Piccolo yang begitu overpower.
Cell yang merasa terdesak dengan kekuatan dari Piccolo, dia pun langsung menggunakan ki milik Goku untuk menembakkan jurus Kamehameha. Seketika Piccolo kembali dibuat terkejut dengan kekuatan dari Cell yang mampu meniru semua kekuatan dari para Z-Fighter. Dan alur cerita Dragon Ball Z kali ini pun bersambung di sini. Apakah Piccolo akan mampu memenangkan pertarungan ini melawan Cell yang memiliki kekuatan ki dari para Z-Factor, ataukah Cell yang akan memenangkan pertarungan ini dengan ki para Z-Factor tersebut dan semua kekuatan yang ia miliki? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Piccolo yang telah bersatu bersama Dewa Kami dan berubah menjadi seorang Super Namekian langsung bertemu dengan Cell yang telah membuat kekacauan di dunia ini. Pertarungan di antara mereka berdua pun alhasil tidak bisa dihindarkan. Ternyata kekuatan Cell memang benar-benar luar biasa karena dia bisa meniru semua ki dari para Z-Factor. Bahkan dia juga bisa meniru jurus Kamehameha milik Goku. Tak lama, Cell pun segera menembakkan jurus Kamehameha yang telah ia kumpulkan ke arah Piccolo. Namun Piccolo berhasil menghindari serangan Kamehameha milik Cell. Di saat Piccolo telah berhasil menghindari serangan Kamehameha milik Cell, tiba-tiba Cell sudah berada di belakang Piccolo dan langsung mencengkramnya. Cell pun langsung menusukkan ekornya yang sangat tajam ke lengan Piccolo untuk segera menghisap kekuatannya. Tak lama kemudian muncul para pasukan militer dari negara yang berniat untuk segera menghabisi Cell. Di sini mereka langsung menembakkan berbagai persenjataan mereka ke arah Cell untuk menghabisinya. Tapi dengan sangat mudah Cell mampu membalikkan semua serangan tersebut ke arah para militer yang membuat mereka semua menjadi lari kocar-kacir tak karuan. Setelah mengalahkan para pasukan militer di sini, Cell pun kembali melanjutkan hisapannya kepada Piccolo yang membuat Piccolo benar-benar kesakitan. Seketika tangan Piccolo pun berubah menjadi layu akibat dia yang dihisap terus-menerus oleh Cell. Namun beruntungnya di sini dengan usaha keras yang dilakukan oleh Piccolo, dia berhasil membebaskan diri dari cengkraman Cell dengan cara menyundul kepalanya. Cerdiknya Piccolo di sini, dia segera memanfaatkan keadaan dengan cara berpura-pura tak berdaya di hadapan Cell agar bisa mendapatkan informasi siapakah Cell sebenarnya. Cell yang terpancing dengan ucapan dari Piccolo di sini, dia pun segera menjelaskan kenapa dia diciptakan dengan ki dari para Z-Factor.
Di sini Cell pun segera menjelaskan kalau Dr. Gero ingin menciptakan seorang makhluk yang memiliki kekuatan jadi para Vector dan memiliki kekuatan overpower sama seperti mereka semua. Namun karena proyek tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, pada akhirnya Dr. Gero pun menghentikan proyek tersebut dan meninggalkan tempat itu. Walaupun Dr. Gero telah meninggalkan proyek tersebut, tetapi komputernya masih terus melanjutkan pekerjaan yang dimana dia terus mengumpulkan ki dari para Vector yang membuat Cell mendapatkan bentuknya saat ini. Alasan kenapa dia bisa memiliki semua ki dan juga kemampuan dari para Vector karena ada salah satu makhluk alias serangga pengintai yang terus mengikuti para Vector kemanapun, dimana hal tersebut membuat serangga itu bisa mendapatkan informasi semua kekuatan dari para Vector. Melihat hal tersebut, Piccolo pun segera menghancurkan serangga yang telah mengawasi mereka selama ini. Namun Cell pun menegaskan kalau semua usaha yang dilakukan oleh Piccolo saat ini sia-sia karena serangga tersebut telah mendapatkan informasi dari Piccolo dan akan segera menciptakan Cell yang berada di zaman ini. Dan Cell yang berada di zaman ini akan segera tercipta dalam waktu 24 tahun mendatang. Cell pun juga menjelaskan tujuannya kenapa datang ke masa ini, yaitu dirinya ingin menghisap Android 17 dan juga 18 agar dia bisa mendapatkan bentuk sempurnanya yang sangat overpower. Alasan Cell mencari Android 17 dan juga 18 di masa kini adalah karena dia sama sekali tak bisa menemukan Android 17 dan juga 18 di masa depan, karena kemungkinan mereka berdua telah dihabisi oleh Trunks. Setelah mendapatkan informasi yang sangat penting dari Cell di sini, Piccolo pun segera menghentikan akting lemahnya. Dia pun segera mencabut tangan kirinya yang layu dan menggantinya dengan yang baru. Seketika Cell pun dibuat sangat terkejut akibat dia telah ditipu oleh Piccolo. Setelah mengetahui tujuan dari Cell adalah Android 17 dan juga 18 di sini, Piccolo pun tidak akan membiarkan Cell untuk mendapatkan mereka berdua. Tak lama setelah itu, Krillin dan juga Trunks akhirnya datang ke tempat tersebut untuk membantu Piccolo bertarung melawan Cell. Cell yang mengetahui kekuatan dari mereka semua, dia merasa kalau dia bertarung melawan mereka bertiga tidak akan mungkin bagi dirinya untuk menang. Merasa kekuatannya saat ini tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka bertiga, Cell pun langsung terbang ke atas langit dan langsung menggunakan jurus Kaioken milik Tenshinhan yang membuat mata mereka semua menjadi silau. Hal tersebut berhasil menjadi pengalih perhatian yang membuat Cell bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah Cell berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, mereka semua tidak bisa merasakan aura ki milik Cell karena ternyata Cell juga bisa menyembunyikan aura ki sama seperti mereka. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Cell telah berhasil melarikan diri dari para Vector dan sudah cukup jauh dari tempat itu. Nah, dia pun melihat ada sebuah papan yang mana dia bisa menemukan kota baru untuk menghisap para penduduknya yang berada di tempat tersebut. Secara tiba-tiba ada sebuah bis yang melintas di tempat itu, di mana Cell pun langsung memanfaatkan hal tersebut untuk segera menghisap semua kekuatan dari orang-orang yang berada di dalam bus itu.
Di sisi lain, Piccolo yang kesal akibat telah kehilangan jejak dari Cell saat ini membuatnya menjadi sangat marah dan langsung meningkatkan aura ki-nya dengan begitu dahsyat. Pangeran Saiyan kita yaitu Vegeta yang baru datang ke tempat tersebut begitu terkejut melihat kekuatan dari Piccolo yang telah melampaui dirinya. Tak lama setelah itu, Tenshinhan datang ke tempat tersebut. Setelah Tenshinhan datang, Piccolo pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan juga menjelaskan siapakah Cell sebenarnya. Setelah mereka semua mendengar penjelasan dari Piccolo siapa Cell yang sebenarnya, mereka pun berniat untuk mengalahkan salah satu musuh di antara Cell maupun para manusia buatan, karena mereka tidak ingin membiarkan Cell untuk mendapatkan bentuk sempurnanya yang sangat overpower, karena jika Cell mendapatkan bentuk sempurnanya maka mereka akan benar-benar kesulitan untuk mengalahkannya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.